Hai anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang storyboard pada mata pelajaran videografi. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian tahu apa itu storyboard? Storyboard adalah susunan gambar yang bercerita yang nantinya akan mempermudah kita dalam menyampaikan cerita yang sudah disusun sebelumnya pada sebuah naskah. Misalkan ada cerita seekor ayam yang ingin menyeberang jalan. Visualisasinya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Apakah 3 gambar ini sudah sesuai dengan cerita seekor ayam menyeberang jalan? Jawabannya, 3 gambar ini sudah sesuai karena sama-sama menunjukkan ayam yang ingin menyeberang jalan. Lalu, storyboard itu biasanya digunakan untuk apa sih? Tentu banyak. Bisa digunakan untuk series animasi, iklan, film, game, video klip, dan lain-lain. Dasar dalam pembuatan storyboard adalah kalian harus memahami angle, ukuran bidang gambar manakah yang akan digunakan. Tentunya, itu bisa kita lihat dari naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua adalah perhatikan pembuatan proporsi penempatan karakter dengan perspektif yang sesuai dengan cerita. Menurut kalian, apakah storyboard itu penting? Tentu penting, karena nantinya storyboard ini digunakan sebagai blueprints atau acuan dalam pembuatan film animasi nantinya. Jadi, bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat storyboard yang benar? Yang pertama, harus ada naskah atau skrip. Kedua, dari naskah atau skrip yang sudah ada, maka kita bisa membuat outline atau poin-poin penting yang akan digambar. Yang terakhir, kita bisa membuat visualisasi atau gambarnya yang dinamakan thumbnail. Latihan apa saja yang harus sering kita lakukan agar mahir membuat storyboard? Tentu, pertama kita harus bisa menggambar macam-macam pose sesuai dengan apa yang dilakukan oleh karakter. Kedua, kita harus bisa menggambar macam-macam ekspresi untuk menyampaikan perasaan apa yang karakter itu rasakan. Dan yang terakhir, tentu kita harus sering melihat banyak film untuk memperbanyak referensi. Dalam pembuatan storyboard, kita juga perlu menambahkan tanda panah yang nantinya disesuaikan juga dengan naskah yang sudah ada. Tanda panah ini nantinya berfungsi untuk menunjukkan gerak karakter dan background seperti apa. Contohnya seperti ini, ketika karakter menoleh atau tiba-tiba muncul, maka ditambahkan tanda panah yang sesuai. Begitu juga dengan background, apabila ada pergerakan, juga diberi tanda panah yang sesuai. Ada beberapa hal penting yang perlu kalian lakukan ketika membuat storyboard. Penggambaran karakter tidak perlu detail, karena dalam storyboard ada banyak sekali cut. Sederhanakan saja seperti contoh ini. Jika ada banyak karakter, maka proporsi karakter harus konsisten dari awal hingga akhir. Berikut ada beberapa contoh thumbnail storyboard yang digambar secara sinematik. Nah, anak-anak, dan yang paling penting adalah kalian harus sering mengasah kemampuan kalian dalam menggambar. Dengan kalian bisa membuat satu contoh storyboard tentang cara mencuci tangan yang benar. Praktekkan langkah-langkah yang sudah kalian pelajari tadi. Selamat berkarya, tetap semangat, dan sampai jumpa.